Oh, ini tuh buat nangkal hal-hal negatif dari luar aja, Nak. Mama teriak-teriak manggil gue, ngeri gue kenapa-napa. Satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Jelas di situ Mama shock banget dan gak percaya. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Ternyata orang yang kita kira datang bawa kebahagiaan justru jadi orang paling jahat yang bisa nyakitin kita dari belakang. Kenalin, gue Zia. Umur gue 19 tahun. Kali ini gue mau berbagi kisah dari pengalaman yang dialami langsung sama mama gue. Sosok wanita hebat yang harus ngalamin hal yang paling gak masuk akal dalam hidupnya, yaitu mau dijadiin tumbal buat pesugihan. Sampai-sampai nyawa mama gue hampir jadi taruhannya. Gue masih inget jelas. Waktu itu gue kelas 1 SMP dan gue anak sematawayang. Mama gue adalah janda yang sibuk kerja demi gue. Beliau kerja sebagai sales tas branded KW dari kantor ke kantor. Salah satu kantor yang sering mama kunjungi itu kantor dinas di sebuah kota. Dan ada nih pelanggan mama dari kantor itu, seorang pejabat dinas, kita sebut aja Tante Melati. Tiba-tiba, Tante Melati ini nanya ke mama, "Bu, kamu ini punya pacar kah?" Dia nanya gitu, karena tahu kalau mama sama papa gue udah cerai pas gue masih balita. Dan dia tahu kalau mama seorang janda. Terus, mama gue jawab, "Nggak ada, saya mau fokus gedein anak aja, sama fokus kerja, nggak ada kepikiran ke sana." Terus, Tante Melati bilang ke mama kalau dia punya seseorang yang mau dia kenalin ke mama. Sebut aja dia Doni. Nah, usia Pak Doni sama mama emang gak begitu jauh. Dan kehidupan si Pak Doni ini lumayan lah, gak miskin-miskin amat. Dulunya dia kerja di bank ternama dan udah pensiun. Sekarang beralih jadi pengusaha air minum galon. Saat itu, mama masih ragu gitu buat menjalin hubungan baru karena trauma setelah pernikahan sama papa. Singkat cerita, gue lagi belajar sama mama. Tiba-tiba ada telepon masuk ke HP mama. Mama sedikit menjauh tuh pas terima telepon. Dan ternyata yang telepon itu Pak Doni. Samar-samar gue denger Pak Doni nih lagi gombalin mama. Ya mama gue cuman ketawa-ketawa aja. Dan mereka bercanda-bercanda gitu deh. Yah. Pas masih ditelepon, gue denger nada bicaranya kayak intens gitu. Dan gue denger Pak Doni suka sama mama dan dia juga bilang sangat menerima dan seneng kalau mama punya gue. Setelah apa yang gue denger malam itu, mama tuh kayak berubah perspektifnya tentang Pak Doni. Gue ngeliat ada rasa nyaman, perhatian, bahkan harapan baru. Gue pun ikut seneng lihat mama bisa ketawa lagi. Gue pikir mungkin ini saatnya mama dapat kebahagiaan kedua. Bahkan jarang banget ada yang mau nerima janda yang udah punya anak. Bahkan mama sekarang lebih akrab sama Pak Doni dan sering janjian buat ketemu di luar. Singkat cerita, tiba-tiba mama memutuskan untuk menikah sama Pak Doni. Seluruh keluarga besar kaget karena mama dulu pernah bersumpah kalau dia nggak akan menikah lagi sejak cerai. Bahkan nih ya, tanggal pertunangan dan pernikahan mereka udah ditentuin mendadak tanpa rembukan keluarga besar. Dan beberapa bulan setelah itu, mama memutuskan buat resign dari tempat kerjanya dan bertunangan sama Pak Doni. Dalam proses panjang itu, ternyata gue orang terakhir yang tahu. Dan baru ketemu Pak Doni cuma sekali. Gue sih nggak masalah. Mungkin karena dulu gue masih SMP, jadi nggak perlu tahu banyak tentang prosesnya. Perawakan Pak Doni ini kayak hitam manis. 11.30 sama Andre Taulani lah ya. Intinya nggak jelek-jelek amat, makanya mama kepincut. Di saat pertama kali kenalan sama Pak Doni, di saat itu juga gue dikenalin sama keluarga besarnya. Dan ternyata langsung di hari itu tunangan. Dan gue baru tahu, Pak Doni ternyata udah punya anak cowok 1. Dan udah gede, usianya sekitar 28 tahun. Dan udah menikah, punya anak cewek masih kecil usia 6 tahunan. Jadilah Pak Doni tinggal sama anaknya dan cucunya. Gue menyampingkan pikiran negatif dan berharap kalau keluarga Pak Doni memang keluarga baik-baik. Bahkan kalau gue ngelihat menantunya itu kelihatan senang yang berlebihan gitu masa pas mama tunangan. Anak sama menantunya tuh tiba-tiba kayak baik banget dan seneng banget gitu. Mereka kayak berusaha seakrab mungkin sama mama. Gue sih ngerasanya waktu itu sedikit agak aneh. Tapi mungkin gitu cara keluarga ini memperlakukan anggota baru di keluarganya kelak.
Nah, saat menghitung hari pernikahan Mama sama Pak Doni, hal yang mengerikan terjadi. Cucu cewek Pak Doni meninggal secara tidak lazim. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nggak terselamatkan. Kejadian ini jadi sangat mengagetkan satu keluarga. Bahkan gue sama Mama nggak percaya apa yang terjadi. Kok bisa terjadi di luar nalar manusia pada umumnya? Dalam kondisi berduka, pihak keluarga Pak Doni tetap mau lanjutin pernikahan. Gue heran, kok bisa pengen tetap ngelanjutin dalam waktu dekat? Tapi keluarganya berdalih, katanya untuk obat rasa duka atas kematian cucu Pak Doni, biar nggak terlalu terasa rasa sakitnya, biar jadi pengalihan dari rasa sakit gitu. Hingga hari pernikahan Mama dan Pak Doni berlangsung, semua berjalan lancar. Setelah pernikahan itu, gue mau gak mau harus ikut pindah sama Mama ke rumah Pak Doni. Singkat cerita, gue lagi ada di depan rumah Pak Doni. Gue melihat di sekeliling dan sadar kalau rumahnya Pak Doni ini lumayan gede dibanding rumah yang lainnya. Real, rumah ala-ala orkai di sinetron-sinetron gitu. Gak kerasa udah setahun Mama menikah sama Pak Doni. Walaupun rumahnya dibilang nyaman, tapi gue ngerasa ada hal aneh gitu sama perlakuan keluarga ini, terutama Pak Doni. Tiap malam gue lihat Pak Doni keluar rumah sambil bawa satu tempat yang isinya ada kopi, bunga, dan lainnya yang gue gak paham itu apaan. Dia bawa dan taruh di bawah satu pohon mangga deket kolam. Pas gue tanya, itu buat apa Pak? Dia cuma jawab, oh ini tuh buat nangkal hal-hal negatif dari luar aja nak. Ya gue saat itu nganggepnya kayak pamali gitu, dan gue gak terlalu peduli awalnya. Terus Mama pernah cerita, Mama dapat mimpi yang terus berulang. Dalam mimpi Mama, katanya Mama melihat ada makhluk besar yang coba memangsanya. Awalnya Mama menghiraukan mimpi itu. Lama-lama kok mimpi ini makin sering terjadi dan selalu sama. Mama pun akhirnya cerita ke Pak Doni. Tapi dia bilang kalau itu cuma bunga tidur aja katanya. Pernah suatu malam nih, Pak Doni lagi keluar kota untuk urusan bisnis. Mama lagi nonton TV dan tiba-tiba satu rumah mati lampu. Mama teriak-teriak manggil gue, ngeri gue kenapa-napa. Dan gue disuruh bawa lampu emergensi, juga disuruh buat panggil anak dan menantu Pak Doni yang emang kebetulan serumah. Gue ambil lampu dan panggil kakak tiri gue dan istrinya di depan kamarnya. Tapi berkali-kali gue panggil, gak ada jawaban sama sekali. Gue coba buka pintunya, ternyata gak dikunci. Jadi gue buka sedikit buat mastiin semuanya baik-baik aja. Pas gue buka kamarnya itu, gue ngeliat ada cahaya. Tapi bukan dari lampu atau senter, melainkan dari lilin yang mengelilingi mereka berdua yang lagi duduk bersimpuh gitu. Dan yang paling aneh adalah depan mereka itu ada semacam mangkuk, dan di dalam mangkuk itu ada foto tapi gak jelas itu foto siapa. Mereka juga kayak komat kamit dalam bahasa Jawa kromo halus gitu. Tiba-tiba Mama menghampiri gue, dan Mama juga ngeliat apa yang mereka lakuin di dalam kamar. Entah karena shock atau gimana, tiba-tiba Mama pingsan. Dan Mama dibawa ke kamar buat istirahat. Pas siuman, Mama bangun dalam keadaan wajah pucat dan lemes banget badannya. Keesokan harinya, Mama pergi ke dokter. Pas diperiksa, dokternya kaget. Ternyata dokter nemuin bekas gigitan-gigitan di sekujur tubuh Mama. Tapi anehnya dokter bilang kalau Mama kecapean dan disuruh buat banyakin istirahat. Satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Gue pernah lihat Mama muntah darah dan ada belatungnya gitu. Sejak kejadian itu, Mama juga sering pingsan. Padahal dulu kuat banget, jarang sakit. Dan sering juga muncul gigitan-gigitan aneh di sekujur tubuhnya. Sampai Mama dan gue percaya kalau ini bukan masalah medis. Akhirnya Mama panggil orang pinter untuk ruqyah rumah Pak Doni. Walaupun anak sama menantunya Pak Doni gak setuju, tapi Mama nekat buat tetap panggil Pak Ustadz. Pak Ustadz melihat sekeliling rumah, dan beliau percaya banyak jin yang tinggal di rumah ini. Dan apa yang menimpa Mama itu adalah ulah orang terdekat yang sengaja ingin menumbalkan untuk penglaris usahanya Pak Doni. Jelas di situ Mama shock banget dan gak percaya kalau suami dan menantunya bakal tega ngelakuin itu sama dia. Tapi Mama kayak ragu buat percaya sepenuhnya sama Pak Ustadz gitu. Tapi setiap Mama lihat sesajen yang ditaruh sama Pak Doni, Mama bakal buang sampai Pak Doni sadar. Suatu hari Pak Doni bilang ke gue buat diantar ke rumah nenek buat main dan disuruh nginep. Setelah itu dia pergi dan bilang gak bisa nemenin karena ada kerjaan mendadak. Ya udah tuh, gue gak curiga sama sekali. Terus gue kan mau balik ke rumah besoknya. Mama nahan dan minta gue tetap di rumah nenek, nanti Mama nyusul. Pas sampai di rumah nenek, Mama cerita kalau hari itu alias kemarin gue ke rumah nenek,
Pak Doni bius Mama lewat makanan dan minuman. Pas Mama bangun, Mama cuma pakai pakaian dalam dan diikat terbaring di kamar anaknya Pak Doni. Tiba-tiba anaknya, menantunya, dan Pak Doni masuk pakai baju serba hitam dan disusul sama satu wanita lagi. Bawa sebuah mangkuk yang berisi bunga dan darah hewan. Dan kalian bisa tebak siapa wanita itu? Gongnya itu Tante Melati yang dulu ngenalin Mama sama Pak Doni. Terus mereka juga komat-kamit dan nyiramin bunga plus darah itu ke tubuh Mama. Mama di situ nggak bisa teriak, apalagi minta tolong. Karena Mama masih sempoyongan akibat bius di makanan itu. Tapi Mama bisa lihat jelas, makhluk yang dulu ada di mimpinya itu juga ada di kamar itu dan mulai menjilati tubuh Mama. Karena Mama nggak bisa berbuat apa-apa, Mama hanya bisa berzikir dalam hati dan berdoa meminta pertolongan dari Allah. Bahkan saat itu Mama ngerasa makhluk itu menjilati kepalanya. Di saat itu juga Mama bisa mengeluarkan suara dari mulutnya. Dan Mama berteriak sekuat tenaga serta melafalkan surat Yasin. Mama juga ingat ada yang gigit mata kakinya dan Mama teriak kenceng. Suasana jadi chaos. Di saat itu lampu sempat mati berkali-kali. Entah dari mana juga ada angin kenceng dalam ruangan itu. Hal itu terjadi beberapa saat. Dan Mama lihat mereka semua udah terbaring di bawah dengan darah segar yang mengalir dari hidungnya. Mama teriak histeris gak berhenti. Dan teriakan Mama didengar sama orang-orang yang lagi ronda. Bapak-bapak yang lagi ronda langsung masuk ke dalam rumah Pak Doni. Mama mencoba menjelaskan kejadian yang tadi dia alami. Tapi karena kondisi Mama belum stabil, akhirnya warga pun mengambil alih. Dari kejadian itu, Mama takut banget dan langsung memutuskan bercerai dan kembali tinggal sama kakek nenek. Pak Doni pun dijebloskan ke penjara saat ditangkap. Lidahnya Pak Doni terputus dan giginya rontok semua. Ditambah lagi kakinya lumpuh. Sedangkan Tante Melati kelihatan kayak orang gak sadar gitu. Kayak orang setengah gila. Juga tangannya lumpuh total. Akhirnya Tante Melati dibawa ke RSJ kota. Pak Doni masih diinterogasi sama polisi. Tapi karena kondisinya gak memungkinkan dia ngomong, karena lidahnya putus dan giginya patah semua itu, dia diminta untuk menuliskan di kertas. Dan dia bilang ke polisi, kalau dia lagi melakukan ritual untuk penglaris jualan galonnya dan juga buat kekayaan. Makhluk itu pengen tumbal istri dari tuannya. Selama ini Tante Melati susah cari istri buat Pak Doni kan. Akhirnya nyuruh Pak Doni buat nikahin mama gue karena cocok sesuai yang dimau sama makhluk itu. Lu inget kan pas mama gue sempet ragu dan gak lama cucunya Pak Doni meninggal. Nah itu ada korelasinya guys. Jadi karena mama ragu, sedangkan perjanjian Pak Doni ke makhluk itu udah waktunya dikasih tumbal, tapi karena mama belum sah, jadi belum bisa dijadiin tumbal pada saat itu. Karena Pak Doni gak menepati janji makhluk itu jadi murka. Dan akhirnya mau gak mau harus menumbalkan cucunya Pak Doni. Pesan dari mama gue untuk penonton setia GPC, selalu berhati-hati dalam memilih teman atau pendamping hidup. Jangan asal percaya apalagi sama rayuan maut cowok yang baru dikenal. Semoga dari kisah mama gue ini bisa dijadiin pembelajaran berharga yang gak kita dapat dari bangku sekolah. Serta harus terus mendekatkan diri sama Tuhan agar bala bencana bisa sirna atas pertolongannya. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin kejadian kayak gini ya. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya. Bye!